Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Suciwarni, guru Madrasah Sanawiyah Hudrinur Wowoli, Kecamatan Tawari, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan pada LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, mata pelajaran fikih dengan mengambil tema Toharo pada jenjang pendidikan MTS kelas 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggalkan Pak. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar fikih. Nah, sebelumnya Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan atau memimpin doa. Silakan. Baik. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa
Fatih. Jadi sebelum kita memasuki materi hari ini, ya Ibu akan absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Suci Amanda Putri, Hadir. Nadia, Hadir. Mufida Alfi Rahmatin, Hadir. Siti Komaria, Hadir. Fahsa Putri, Hadir. Al-Fatia, Hadir. Nur Melani, Hadir. Jihad, Surahmadani, Deni, Hadir. Anita, Hadir. Hestianur, Hadir. Rasya, Hadir. Gali, Hadir. Ardan, Ramadan, Hadir. Nasril, Hadir. Azam, Hadir. Muhammad Fadli, Hadir. kemudian Alif. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Ya. Nah, sebelumnya perhatikan Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Perhatikan ke depan ya. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, perhatikan ya. Jadi materi hari ini adalah materi tentang toharoh atau bersuci. Pernah dengar kata bersuci? Pernah. Nah ya, bersuci itu adalah bersih. Ya, jadi di sini materi kita adalah tentang bersuci. Nah, pembelajaran yang akan kita capai nanti adalah yang pertama. Perhatikan, yaitu menyebutkan pengertian toharoh dan dalilnya. Yang kedua adalah menyebutkan pengertian najis. Kemudian yang ketiga menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. Kemudian menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan pengertian hadas. Dan yang keenam adalah menyebutkan macam-macam hadas dan contohnya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 6 ya. Jadi diharapkan nanti kita akan memahami semua tujuan pembelajaran itu sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap? Kita lanjut. Ya, Bu. Perhatikan anak-anak sekalian. Perhatikan ke depan. Bu. Di depan ini ada gambar. Coba kalian perhatikan gambar apa ini di depan? Orang sedang berwudu. Iya, orang sedang berwudu. Nah, materi kita tadi adalah tentang bersuci atau toharoh. Apakah gambar ini masuk? Ya, Bu. Iya. Jadi ini adalah gambar orang sedang berwudu. Berwudu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Ya, benar ya, menghilangkan hadas kecil. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar apa? Orang lagi mandi. Orang sedang Mandi. Nah, yang dimaksud mandi di sini adalah mandi wajib atau mandi besar. Nah, ini juga termasuk kita menghilangkan hadas, yaitu hadas besar, yaitu dengan cara mandi wajib. Ya, gambarnya orang mandi. Oke. Selanjutnya, kita lihat gambar apa ini? Gambar apa? Ya, gambar orang sedang Mandi. Nah, anak-anak sekalian perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga di sini adalah, perhatikan nih, ini adalah gambar orang sedang buang angin. Nah, ketika seorang buang angin berarti dia otomatis masuk hadas kecil, maka dia harus berwudu. Sama kalau yang gambar sini ini sama dengan orang mandi, berarti ini adalah hadas besar. Paham? Paham. Kalau begitu kita akan bagi kelompok ya. Baiklah, selanjutnya kita akan bagi kelompok sesuai dengan metode pembelajaran.
pembelajaran kita ya, kita akan bagi kelompok diskusi yaitu dengan model pembelajaran grup investigasi. Jadi kita akan bagi kelompok, ini kelompok A, kelompok B, kemudian yang ini kelompok C, selanjutnya kelompok D dan kelompok E. Nanti masing-masing kelompok ibu akan berikan materi kita hari ini. Siap semuanya anak sekalian? Siap. Oke, sekarang kita bagi kelompok ya. Ayo ambil posisinya masing-masing. Ya, ini posisi. Sudah siap semuanya? Iya, Bu. Sudah ya? Oke, sekarang perhatikan. Setiap kelompok ibu akan berikan materi. Nanti kalian akan mencari jawabannya. Yang pertama, kelompok A. Perhatikan, kelompok A itu dengarkan baik-baik. Kelompok A itu menyebutkan pengertian toharo dan dalilnya. Tulis. Sudah? Ya. Kelompok B, dengarkan baik-baik, menyebutkan pengertian najis. Sudah. Kemudian kelompok C menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. Nah, kelompok D menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Sudah? Sudah. Kemudian kelompok terakhir adalah kelompok E menjelaskan pengertian hadas. Ya, sudah. Setelah ibu membagi materi, silahkan kalian kerjakan per kelompok. Siap? Oke, silakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke. Ya. Ya, silakan bantu temannya ya, bantu cari. Jangan hanya satu orang yang kerja, semuanya harus aktif. Ayo, aktif semuanya. Dibaca-baca bukunya, dibaca supaya tahu jawabannya. Kenapa ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, kalian bisa mendapatkan jawaban apa yang pas tadi ya. Silahkan dicari. Ya. Kenapa? Tadi di sini disuruhkan apa? Menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. Nih, jadi begini, kalian baca cari macam-macam najis itu kan ada berapa? Ada 3. Terus setiap najis memberikan satu contohnya. Paham? Oke. Ada lagi yang belum jelas? Tanyakan yang belum jelas. Ya? Kenapa? Kelompok menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Ya, menjelaskan ketentuan bersuci dari najis. Bukunya baca. Mungkin ada apa? Iya. Ya, bersuci dari najis. Bersuci itu kan dari najis itu bagaimana caranya? Misalnya nih najis. Nah, baca dulu.
Bagaimana? Sudah, Bu? Sudah? Nanti setiap kelompok ibu minta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas ya, mewakili satu orang satu kelompok. Ya, Siap? Bu. Persiapkan memang setiap kelompoknya. Ya. Anak sekalian, apakah ada yang kesulitan? Sudah, Bu. Bisa semua ya? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah siap semuanya? Sebentar, ibu minta untuk kelompok A ya maju pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siap? Siap. Oke. Oke, kalau sudah, sekarang ibu persilahkan untuk kelompok A maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya mewakili dari kelompok A. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian dahara dan dalilnya. Dahara berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersih. Sedangkan Tolong yang lain perhatikan. ialah sesuatu kegiatan bersuci dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci antara lain Bismillahirrahmanirrahim wasiyabaka fatahhar warujza fahjur. Demikianlah dari diskusi kelompok kami tadi. Baiklah, itu tadi hasil presentase dari kelompok A. Ibu minta dari kelompok lain, kelompok B, kelompok C, dan kelompok E untuk memberikan tanggapannya. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menanggapi presentasi kelompok A. Coba ulangi lagi dalil yang menyangkut dengan taharah. Ya, silakan. Dalil-dalil yang mengajukan supaya kita untuk bersuci antara lain A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhar warujza fahjur. Ya, terima kasih kelompok A sudah mengerti. Demikianlah tadi presentase hasil dari kelompok A. Ya, kita beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan kembali. Selanjutnya, kelompok B, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Saskia yang mewakili kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menyebutkan pengertian najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor. Bisa dapat mencegah sahnya mengerjakan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Demikian hasil. Bagaimana kelompok lain, ada yang menanggapi? Dari
kerja kelompok B? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua berarti ya? Kalau sudah, silahkan ditutup. Baiklah, selanjutnya Ibu panggil kelompok C untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. Menyebutkan macam-macam najis dan contohnya. Najis mukhaffafah contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Najis mutawassitah contohnya seperti bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, arak khomal. Najis mughalazah contohnya najis ini bersumber dari anjing dan babi. Dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya yaitu dibasuh dengan tanah. Demikian presentasi dari saya dari kelompok saya. Saya persilahkan dari kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok kami. Saya dari kelompok A ingin menanggapi bagaimana cara mensucikan najis besar, yaitu dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya yaitu dibasuh dengan tanah. Sudah jelas? Sudah. Selanjutnya kelompok D untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok D. Menjelaskan pengertian hadas. Pengertian hadas adalah secara bahasa berarti suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan secara istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Demikian presentasi hasil dari diskusi kelompok D. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok D. Ya, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok D. Silakan. Selanjutnya. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok E. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap ya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Azam dari kelompok E. Silakan. Bukan macam-macam hadas dan contohnya. Kecil adalah karena keluar sesuatu dari 2 lubang yaitu kubur dan dubur karena hilang akalnya yang disebabkan mabuk gila atau sebab lainnya seperti tidur, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya, karena menyentuh kemaluan baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Setelah hasil diskusi kami, kita kembalikan dengan kelompok kami. Baik, kita lanjut. Perhatikan. Ya, tadi mengenai diskusinya kalian sudah bagus ya. Kemudian sekarang Ibu akan menambahkan atau merefleksi dari hasil-hasil diskusi yang
yang sudah kalian presentasikan tadi. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah toharoh. Nah, toharoh itu menurut bahasa adalah bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah suci dari najis dan hadas. Selain itu, toharoh juga dapat diartikan yaitu mengerjakan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ya. Kemudian perhatikan di depan ada dalil. Ya, dalil ini adalah dalil tentang toharoh, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bisa nggak kita baca sama-sama surat ini? Bisa? Kalau bisa perhatikan ke depan. Ayo. Perhatikan ke depan, kita baca ayat di depan sama-sama ya. Terus kita satu orang untuk membacakan ayat di depan. Silahkan surah Madani. Ya. Silakan bacakan ayat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yutahhirna fa'id tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini menjelaskan tentang bersuci ya, yang artinya adalah dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan ya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang bersuci ya. Baik, Ibu akan jelaskan di sini tentang pengertian najis. Perhatikan baik-baik ya. Tadi sudah dijelaskan oleh salah satu temanmu. Jadi Ibu ulas kembali, najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikan ya. Sesuatu yang menjijikan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram. Seperti perkara yang berwujud cair, misalnya darah, muntah, nanah, dan setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubur kecuali air mani ya. Jadi itu adalah najis semua ya. Paham? Paham. Nah, selanjutnya najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Perhatikan. Najis yang pertama adalah najis muhafafah. Najis muhafafah ini biasa disebut dengan najis ringan. Ya, pernah dengar kata najis muhafafah? Pernah? Ada yang tahu termasuk najis muhafafah seperti apa? Nah, kalau tidak tahu Ibu kasih contohnya. Najis muhafafah atau najis ringan contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu apapun kecuali air susu ibu. Nah, kenapa dikatakan najis ringan? Karena cara mensucikannya pun mudah, yaitu bagaimana caranya? Dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Cukup dipercikan maka suci kembali ya. Tidak harus pakai sabun, tidak. Karena disebut dengan najis ringan, cara mensucikannya pun juga ringan atau mudah. Paham? Nah, selanjutnya yang kedua, di sini ada najis sedang atau biasa disebut dengan najis mutawasita. Najis sedang ini misalnya
adalah najis kotoran. Nah, ya najis kotoran misalnya kotoran hewan. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Jadi cara mensucikannya adalah harus menghilangkan wujudnya, rasanya, baunya. Setelah hilang maka dibasuh dengan air. Boleh juga menggunakan sabun. Kalau sudah hilang semua ya rasanya, baunya, warnanya, maka berarti dia sudah bersih atau sudah suci. Itu najis mutawasita atau najis sedang. Selanjutnya adalah najis berat. Ada yang tahu najis berat ini seperti apa? Najis yang berat. Najis berat biasanya dari mana ini asalnya? Dari anjing dan babi. Iya. Najis besar ini biasa disebut dengan najis mukhalazo. Biasanya ini dia berasal dari kotoran anjing dan babi. Kenapa dikatakan mukhalazo atau berat? Karena mensucikannya sedikit sulit, yaitu dia harus dengan menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya kita harus membasuhnya dengan tangan. Sudah paham? Paham untuk macam-macam najis, paham? Paham ya. Jadi kalau ditanya misalnya najis itu ada 3. Yang pertama apa? Najis kemudian selanjutnya jadi cara mensucikannya tadi sudah jelas ya? Oke. Selanjutnya lihat di depan di sini ada pengertian hadas. Ya, hadas itu dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama adalah hadas kecil. Kedua, hadas besar. Apakah kalian tahu cara mensucikan hadas? Nah, kalau tidak tahu perhatikan. Ya, Ibu jelaskan bahwa hadas kecil ya. Jadi di sini hadas kecil itu cara mensucikannya cukup dengan cara berwudu. Apa yang menyebabkan hadas kecil? Misalnya kalian tadi buang angin, terus kencing, ya keluar sesuatu dari dubur dan kubul, semuanya itu ya menyebabkan kalian hadas kecil. Jadi semuanya itu bisa disucikan dengan cara yaitu berwudu. Paham? Selanjutnya yang kedua adalah hadas besar. Nah, hadas besar ini ya cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi apa? Mandi wajib. Mandi wajib ya, yaitu yang menyebabkan seseorang hadas besar adalah misalnya kalau perempuan itu menstruasi, kemudian nifas ya, kalau laki-laki itu biasa keluar mani. Jadi itu menyebabkan seseorang harus mandi besar atau mandi jinaga. Ya, paham? Nah, sekalian, apakah kalian sudah paham semua dengan materi hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikianlah tadi ya materi hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Jadi Ibu minta untuk ketua kelas untuk menyiapkan atau memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan. Baik. Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.